Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, Jumat pertama bulan Rajab barangkali ya, kita masih dipilih Allah, masih dipelihara Allah, masih disayang Allah, masih dibelainya dengan rahmat dan kasih sayangnya, kesehatan dan keimanan. Ramai orang yang sehat tapi imannya tak sehat. Kalau jauh hati dari masjid, iman tuh sakit, percayalah. Kalau mau ke masjid berarti iman tuh sehat. Kalau mau pegang Quran berarti imannya sehat walafiat. Maaf ya. Tadi pagi kita menikmati surah As-Sajdah ya dalam salat. Surah Sajdah ini 3 halaman. Ayatnya 30. Orang yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia membaca Quran, nilainya 1 ayat Al-Quran, nilainya 1 unit kendaraan mewah. Sebuah kendaraan mewah. Apa kendaraan mewah dalam hatinya? Kalau masyarakat dahulu kendaraan mewah dalam pandangan mereka, unta yang gemuk, yang gede. Zaman dulu belum ada Toyota, belum ada Mazda, belum ada Mercedes, belum ada BMW. Yang dulu, zaman dulu ada unta saja. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia membaca Quran, nilai per ayat, nilai per ayat, 1 ayat, sebuah kendaraan mewah zaman dulu. Kalau Rasulullah ada zaman sekarang, mungkin baginda mengatakan, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia membaca Quran, nilainya katalah 1 Mercedes, 1 BMW, 1 kalau Avanza dengan Mazda itu masih di bawah ya. Baiklah, itu nilai per ayat. Ada lagi nilai per huruf. Nilai per huruf dikira lagi. Kalau kita membaca Al-Fatihah berapa huruf? Kita membaca Suratul Ikhlas berapa huruf? Kita membaca ayat kursi berapa huruf? Itu dikira huruf. 1 huruf selalu disebut nilainya 10. Itu senangnya mencari jannah ini ya. Mencari jannah ini senang sebenarnya. Cuma orang itu tak senang dengan jannah. Itu saja. Dia tidak senang dengan jannah. Kalau dia senang dengan jannah, mesti ke masjid. Itulah. Itu ukurannya, itu patokannya. Oke lah ya. Kita lihat 1-2 ayat dalam surah As-Sajdah. Kita nak lihat ayat 12, 13, 14. Halaman 416. Ini sesalan orang di hari kemudian. Hari kemudian hari orang menyesal. Yang tak ke masjid menyesal. Yang tak baca Quran menyesal. Yang tak solat berjamaah menyesal. Yang tak solat tahajud menyesal. Yang tak belajar ilmu menyesal. Yang tak duduk di masjid menyesal. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Na'udzubillah. Nas'alullah wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ini cerita orang yang gagal hidup. Dalam Quran
Banyak cerita orang yang sukses, hidupnya sukses, excellent, cemerlang, berhasil dengan baik. Ada orang yang gagal, ini cerita orang gagal. Orang yang gagal dan menyesal nanti di sana. Mayoritas manusia nanti di sana akan menyesal. Walau tara izil mujrimun, kalau kamu lihatlah katanya. Nanti di hari kiamat, artinya dalam Quran sudah diceritakan apa yang akan terjadi nanti di sana. Apa yang akan berlaku sudah diceritakan dalam Quran supaya apa? Kita jangan melakukan benda yang perkara yang tidak baik. Nanti kita menyesal. Jangan tergolong golongan orang yang menyesal. Walau tara izil mujrimun, kalau kamu lihatlah penjahat-penjahat itu, pendosa-pendosa itu. Nah, kisuru usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah, menyesal, takut, menundukkan kepalanya, ya Allah, menyesal, ketakutan. Inda rabbihim, di hadapan Allah, seraya meminta, Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah nampak hari kiamat ini, ya Allah. Realitas hari kiamat kami sudah lihat, ya Allah. Kami ingin hidup ke dunia semula, kami ingin beramal saleh, kami ingin ke masjid, kami ingin baca Quran, ya Allah. Yang tak Islam, kami ini masuk Islam, ya Allah. Yang Islam nama saja, tapi Islam tak buat. Ya Allah, kami Islam itu Islam nama saja, Allah, kami tak buat. Menyesal nanti di sana. Kalau yang beriman mengamalkan ilmunya, beramal saleh, dah disebut kemarin dia diurus malaikat. Orang itu akan diurus malaikat, bukan dirinya mengurus dirinya. Anda ingin mengurus diri sendiri atau ingin diurus oleh malaikat? Pilihlah. Datang ke masjid, malaikat mendoakan. Soal. Nak tidur malam hari, kalau kita uduk sebelum tidur, berdoa malaikat di sampingnya. Ya Allah, ampun dosa hambamu ini, tadi dia beruduk sebelum tidur, ya Allah. Subhanallah. Rabbana abasarna wa sami'na, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia, kami ingin merebut amal saleh. Inna muqinun, kami sekarang sudah yakin. Oh, dulu dia tak yakin. Di dunia tak yakin. Kalau manusia itu yakin, dia mesti datang ke masjid. Kalau manusia itu yakin, dia mesti belajar, dia mesti menimba ilmu. Manusia yang yakin, manusia yang merasakan kehausan, kelemahan, kekurangan, kegersangannya. Dia ingin mengisi kekurangannya, ingin menyiram kegersangannya, ingin menyiram ketandusannya. Manusia ini tandus, tapi tak mau menyiram, tak mau memupuk, tak mau memelihara ketandusan agar tidak tandus. Inna muqinun, kami yakin. Di sana baru yakin. Tak cucu iduang beraya mato. Kata orang Kuala Lumpur, tahantuk baru tangadah. Tahantuk dulu, katanya. Tak cucu iduang baru beraya mato. Dah nampak realitas hari kiamat, ya Allah. Tengok orang ahlul masjid. Kemarin kita ada sebut ya, pencinta masjid akan naik bahtera nanti di sana. Bahtera masjid taqwa pada Allah. Berapa yang penghuninya? Berapa isinya? Tengoklah berapa isinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah keluhan orang yang hidupnya lengah dan lalai. Lalu di sini permintaan mereka dijawab sudah di sini. Mereka mengeluh, menangis, menundukkan kepalanya, ya Allah, tolonglah ya Allah, kami yakin ya Allah. Kami tak mau main-main lagi nih. Ini manusia main-main saja. Manusia ini main-main saja. Tak serius. Lalu dijawab di sini. Saat orang itu minta nak hidup ke dunia, nak beramal saleh, walau syi'na,
Ini jawabannya. Ini kunci kehidupan. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Dulu di dunia kalau kami mau, kata Allah. Allah menyatakan kalau kami mau dulu di dunia, kami kasih orang itu keimanan yang maksimal. Bismillah. Kalau kami mau dulu di dunia penuh masjid tuh katanya. Semuanya yakin. Nah, orang beriman yakinnya di sini. Di sana nanti mengutip buah keyakinan saja lagi. Orang yang lengah lalai yakinnya di sana, di sini lengah dan lalai dia. Nah, tengok di awal Baqarah. Awal Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim. Sebelumnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ahlul jannah itu keyakinannya di dunia ini, yakinnya di dunia, dan dia memelihara keyakinannya. Kalau orang Kuala Lumpur bilang yakin boleh katanya. Kalau yakin itu bisa. Kalau yakin dia bisa datang ke masjid. Kalau dia tak yakin tak bisa datang. Kendaraan ada, badan sehat, masjid dekat, tapi tidak bisa datang. Kenapa tidak yakin? Di sini walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau dulu, kata Allah, kami kasih semua keyakinannya tinggi, macam di zaman Rasulullah yang datang ke masjid 99,5% contohnya. Yang tak datang 2-3 orang saja. Yang tak datang itu dipanggil sama Nabi Muhammad, diimbau namanya, disabui galanya. Disabui namun diimbau gala ya. Apa? Hah? Disabui namun diimbau galanya, fulan ben fulan. Nanti saat sudah pulang ke rumah masing-masing, sahabat yang datang akan mencari yang disabui namun diimbau gala tadi. Kamu tadi kena panggil namamu, besok jangan dipanggil lagi loh katanya. Begitu dulu. Sebab yang tidak datang itu dapat dihitung jari. Nah, sekarang yang datang hitung jari. La ilaha illallah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Allah menyatakan di sini, kalau kami mau, kami kasih orang itu semuanya keimanan yang maksimal, penuh masjid. Tapi kami tak mau macam itu, kata Allah. Yang datang itu yang kami pilih. Yang datang itu yang kami pilih. Walakin haqqal qawlu minni. Tetapi keputusan Allah, ketentuan Allah sudah tidak dapat diubah lagi. Kata orang Kuala Lumpur, sudah mu'tamad. Dah pas. Apa? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Mayoritas manusia akan penghuni neraka jahanam. Jelas di sini, mayoritas manusia akan masuk neraka. Kenapa? Tidak mau belajar, tidak mau mendekati, tidak mau berpikir. Lalu Allah mengancam, memberi ancaman. Fazuku bima nasitum. Rasalah katanya, karena kamu dulu lupa, rasalah pahitnya kelupaan itu. Fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Rasa sendirilah tangan menyencang apa? Bahu memikul. Kamu dulu hidup kamu lalai, rasalah. Rasa sendirilah, rasakanlah. Rasalah. Itu bahasa Malaysia ya. Rasakanlah. Tangan menyencang bahu memikul. Fazuku bima nasitum. Karena kamu dulu lupa, tak ingat ke masjid. Seminggu tak ke masjid, 2 minggu, sebulan tak ke masjid, bulan ke bulan tak ke masjid. Datang Ramadan ke masjid di awal Ramadan, kemudian hilang. Syawal jangan cerita lagi. La ilaha illallah. Kapan ke masjid? Waktu sudah innalillah mau sholat jenazah dibawa ke masjid.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fazuku bima nasitum, rasakanlah lantaran kamu dulu lupa liqa yaumikum hadza, lupa hari kiamat. Nah, kita ke masjid ini mengurus hari kiamat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ke masjid ini mengurus hari kiamat supaya nanti di sana dicari malaikat. Bukan kita yang mengurus diri kita. Malaikat mengurusnya. Malaikat mensiapkan tempat VIP. Orang suka bilang apa? VIP. Nah, ada 7 golongan VIP. 7 golongan yang dipilih nanti di sana. Pertama, penguasa yang adil. Yang kedua, anak yang taat dari kecil. Anak itu didik bapaknya taat dari kecil sampai dia besar, gede. Yang ketiga, orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berkasih sayang karena Allah. Bukan dusana bukan ipa bukan orang semondo bukan seindo, tapi dia sehati dan sejiwa. Itu akan dipertemukan nanti. Pencinta masjid, orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, orang yang pernah digoda, dibujuk oleh wanita yang ada pangkatnya, ada duitnya untuk berbuat serong, dicakap I'm sorry, minta maaf lah, saya tak mau, saya takut kepada Allah. Yang ketujuh, orang bangun dia jam 2, jam 3 nangis, dia keluar air matanya. Bangun dia jam 2, jam 3, jam 4, ya Allah, selamatkanlah diriku ya Allah, keluargaku ya Allah. Nangis dia. Orang yang bermunajat, berdoa kepada Allah di saat kesepian, seorang diri, tidak ada orang tengok. Mungkin suami masih tidur, mungkin istri masih tidur, mungkin anak-anak masih tidur, mungkin mak bapaknya masih tidur, anaknya sudah bangun nangis. Ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Keluar air matanya, termasuk kategori yang ketujuh. Penguasa yang adil, anak yang taat dari kecil, orang yang berkasih sayang karena Allah, pencinta masjid, orang yang rajin sedekah, orang yang menyelamatkan kesucian dirinya daripada godaan dan bujukan wanita yang ingin berbuat serong. Dan orang yang bangun dia, duduk di atas sejadah, bukanya Qur'annya, nangis dia. Hanyut dosanya. Hanyut dosanya, nanti dia akan dicari malaikat di sana. Masuk golongan VIP ya. Nah, VIP kata orang Kuala Lumpur. Nah, karena ini nanti dengar juga oleh orang Kuala Lumpur ini. Itulah dia ya. Fazuku bima nasitum, rasakanlah karena kamu dulu lupa. Yang lupa ini semua nanti akan menghadapi suasana ini. Lupa. Bukan lupa lagi, tak ingat sama sekali. Tak ingat nak ke masjid. Tak ingat nak menyahut azan. Bukan lupa lagi ya, apa lagi? Yang lebih dari lupa ini. Tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu. Bukan saya yang dipanggil tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan saya. Ini bapak ini, bapak ini, bapak ini, ibu ini. Itu saja yang dipanggil. Kami tidak. La ilaha illallah. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan sendirilah azab neraka yang kekal abadi ini lantaran perbuatan kamu sendiri. Tangan menyincang, bahu memikul. Tadi dah disebut ya. Jadi ini keadilan Allah. Yang masuk surga dengan rahmat Allah. Yang masuk neraka karena keadilan Allah. Kita kalau ditimbang baik-baik amal tuh tidak layak masuk surga. Tapi Allah tuh pengasih penyayang, Rahman Rahim. Dengan rahmatnya, dengan rahimnya layak juga lah masuk jannah. Kalau dengan timbangan amal mungkin tak layak, tak memenuhi. Tapi Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Orang yang masuk jannah karena limpah kurnia Allah. Yang masuk neraka karena keadilan Allah. Nah, karena keadilan Allah. Jadi itulah ya ayat 12, 13 dan 14 surah As-Sajdah. Jadi satu hari sedikit ya, satu hari sedikit. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit lama-lama
Jadi mungkin itu sajalah dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na yahya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir ini ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir ini ya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya Allah. Dosa keluarga kami juga ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk membimbing ahli keluarga kami masing-masing ke jalan jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami keimanan dan keyakinan yang maksimal ya Allah, agar kami mencintai rumah-Mu ya Allah, mencintai masjid At-Taqwa ya Allah, mencintai masjid yang lain juga ya Allah, mencintai kitab suci-Mu ya Allah, mencintai Al-Quranul Karim, mencintai Rasul, mencintai sabda Rasul SAW, mencintai hadis Nabi ya Allah, mencintai orang saleh, mencintai sesama pencinta masjid, pencinta kitabullah, mencintai sesama para pencinta yang mujibas sailin. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak bapak kami, datuk nenek kami, kakek kami, ompong-ompong kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Dosa keluarga kami, abang-abang kami, adik kami, jiran tetangga, penduduk kampung, pengurus kampung, nenek mama yang sudah mendahului kami ya Allah. Lapangkan mereka dalam kuburnya ya Allah. Pertemukan kami nanti di sana ya Allah, dalam suasana yang bahagia dan ceria ya Allah, yang mujibas sailin. Ampun dosa semua orang Islam di timur dan di barat, di mana saja mereka berada ya Allah, yang mujibas sailin. Ya Rahman ya Rahim, jangan ampakan harapan kami ya Allah. Kalau Engkau menghampakan harapan kami ini, kemana kami akan mengadu lagi ya Allah? Tiada tempat mengadu selain kepadamu ya Allah. Hanya Rahman dan Rahim-Mu yang kami harapkan ya Allah. Hanya keampunan maghfirah-Mu yang kami tunggu-tunggu ya Allah, yang mujibas sailin. Terutama di hari yang mulia ini ya Allah, di Jumat pertama bulan Sya'ban ya Allah. Jadikanlah kami dapat mengisi bulan Sya'ban untuk memasuki Ramadan dengan baik nanti ya Allah, yang mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.